Dinikahi Om-Om Part 2. Bagian 2, Satria. Azan subuh berkumandang. Ia segera bangkit meninggalkanku yang masih mencoba mengatur perasaanku karena rasa bersalah telah menyakitinya. Ia diam saja, sepertinya ia benar-benar marah. Aku mengekor di belakangnya. Masih cukup gelap di belakang rumahnya. Untuk berwudu pun kami harus keluar rumah. Sengaja ia menungguku yang menyusulnya berwudu. Walau terlihat marah, tapi dia masih peduli padaku. Aku tambah merasa bersalah padanya. Aku tersenyum mengingat kembali slide demi slide bayangan pernikahan kami selama 2 tahun ini. Kak Raka tidak ke kantor. Wanita dengan wajah menggemaskan itu berjalan ke arahku yang sedang duduk melamun di ranjang. Tangannya menggendong Fatima yang mulai gelisah, sementara si Hasan masih tertidur di box bayi. Aku pengen cium jagoan kita dulu, baru berangkat. Jawabku seraya meraih Fatima yang ada dalam gendongannya. Ibunya nggak sekalian dicium juga, Kak? Tanyanya kocak sambil terbahak. Sekarang ia mulai berani menggodaku. Tentu saja ibunya lebih dulu, kan ibunya lebih lucu, kayak bocah. Ia kembali tertawa mendengar ucapanku. Aku memang tak pandai merayu. Dia pasti akan menertawaiku jika aku melakukannya. Katanya rayuanku mirip dengan puisi tahun 70-an. Lucu ya, Kak? Rasanya baru kemarin kita nikah, malah ada punya anak. Kayak mimpi aku tuh. Wajahnya berbinar menoel pipi Fatima, juga sesekali menoel pipiku juga. Tampaknya ia memang sudah menikmati menjadi seorang ibu dan istri. Padahal kemarin-kemarin liar luar biasa. Aku menatapnya tajam, senyum di wajahnya terus saja mengembang. Mendadak aku mendengar soundtrack film. Ada apa dengan cinta? Menggema di sudut hatiku. Win, kamu bahagia? Pertanyaan itu tiba-tiba meluncur dari bibirku. Wanita yang selalu kuanggap bocah itu membalas tatapanku intens. Bibirnya menggambarkan lengkungan senyum yang terlihat begitu indah di mataku. Ada gemuruh di dada ini. Perasaan cinta kian mempuncak seakan pelangi tengah berpendar memenuhi bola mata bulatnya. Rasa ini. Tentu saja aku bahagia, Kak. Kok tiba-tiba nanya gitu sih? Ucapnya sembari melingkarkan lengannya di leherku. Ya Allah, bocah ini benar-benar membuat pikiranku melayang kemana-mana. Andai saja tak ada Fatima dalam gendonganku, sudah kumangsa dia. Wanita di depanku ini benar-benar manis. Aku sayang kamu, Win, ucapku menyambar bibir imutnya. Kak Raka curang, teriaknya kesal. Dasar pencuri, lirihnya. Aku tersenyum penuh kemenangan. Wajahnya semakin imut saat ia kesal begitu. Aku meletakkan Fatima di ranjang kemudian meraih tubuhnya untuk duduk di dekatku. Win, terima kasih ya. Kamu sudah bersedia menemani hari-hariku. Aku menggiringnya ke dalam dekapanku. Ia turut saja. Tampaknya ia pun ikut larut dalam romantisme yang aku ciptakan. Tiba-tiba suara tangis dari box bayi sontak membuyarkan semuanya. Begini nih, resikonya punya anak. Nggak bisa lihat ayah ibunya mesra sedikit saja. Winda segera mendekati Hasan, sepertinya sudah tak sabar ingin dipeluk ibunya. Terbukti suaranya terdengar sangat nyaring tanpa jeda. Winda menggendong Hasan berusaha menenangkan bayi yang terus menangis itu. Nggak ngerti banget sih itu bayi. Sungutku. Winda melirikku tajam. Alamak, kena semprot lagi dah. Tak lama kemudian, suara Fatima terdengar menggema di ruang kamar ini. Ramai men, kayak konser orkestra saja. Aku membantu Winda menenangkan Fatima, sementara istri bocahku itu menenangkan Hasan. Suara tangis bayi kembar itu bersahutan. Aku bingung harus bagaimana. Aku kan gak pernah mengurus bayi sebelumnya. Aku kan tak punya adik. Aku heran melihat Winda yang dengan tenangnya menggendong si Hasan
sambil tangannya lincah menghangatkan stok ASI yang dia ambil di lemari pendingin. Ya salam, kekuatan dari mana tuh bocah? Bahkan tanpa beban, ia meletakkan Hasan kemudian mengangkat galon dan memasangnya di dispenser. Apa dia titisan Wonder Woman? Kuat banget. Aku bisa saja dibantingnya kalau sampai macam-macam. Apakah seorang wanita berubah kuat setelah punya anak? Tapi dari dulu dia memang kuat sih. Bahkan aku pernah pingsan akibat tinjunya mendarat di perutku. Si Hasan sudah tenang. Ia asyik menghisap susu dari botolnya. Dasar bayi, ternyata dia cuma lapar. Suaranya melengking bak sempritan pasukan baris berbaris saja. Nyaring, pasti turunan ibunya. Kak, tolong bawa Fatima ke sini dong. Aku repot nih megangin botol susu si Hasan. Hah, bisa kubayangkan bagaimana repotnya istriku jika harus mengurus baby twin ini seorang diri. Win, apa kamu butuh babysitter? Tanyaku memberi penawaran padanya. Aku kasihan padanya jika tiap hari harus kurepotkan seperti itu. Aku bisa tersingkirkan dari daftar prioritasnya. Namun ia menggeleng. Enggak ah, aku pengen ngurus anakku sendiri. Aku masih bisa kok, kan ada ayahnya yang bisa bantuin. Sahutnya seraya menaik turunkan alisnya menggoda. Ya Allah, dia pikir mudah mengurus bayi. Mau gendong saja aku tegang bukan kepalang. Gimana mau bantu mengurusnya? Kenapa? Kak Raka gak mau ngurus anaknya. Buatnya aja yang rajin, giliran ngurus berat woy. Ya salam, tuh mulut perlu diberi saringan kayaknya. Asal bicara saja, tapi ada benarnya sih. Aku tersenyum mendekatinya, yang sibuk mengganti popok Fatima sambil mengomel. Kok sekarang dia jadi cerewet begitu ya? Aku jadi semakin gemes melihatnya. Kak Raka berangkat sana, ntar terlambat lagi. Punya anak bukannya tambah gesit, malah tambah lembek sih kak. Omelannya berlanjut, bisa-bisa sebentar melebar kemana-mana. Sebaiknya aku berangkat sekarang. Aku memeluknya dari belakang kemudian mencium pipinya. Aku berangkat ya sayang. Dia hanya tersenyum membalasku. Dia masih sibuk mengurus kedua buah hatiku itu. Aku segera berangkat setelah pamit pada papa juga. Aku pasti sudah terlambat. Kulajukan mobil dengan kencang. Sudah sangat terlambat untuk ke kantor. Apalagi sebentar ada meeting dengan salah satu investor yang ingin menanam saham di perusahaan kami. Itu untuk menutupi saham yang telah kuberikan pada Elena. Seseorang tiba-tiba melintas di depanku. Mendadak aku menginjak pedal rem dengan keras, sehingga menimbulkan bunyi decit yang mengundang perhatian semua pengguna jalan. Untung saja orang itu tidak tertabrak. Aku keluar dari mobil untuk melihat keadaan orang yang hampir kutabrak itu. Masya Allah, Raka, orang itu malah semringah saat melihatku berjalan ke arahnya. Satria, sahutku menyambut tangannya. Ia kemudian merangkulku erat. Wah, tampaknya temanku ini sudah jadi orang besar sekarang. Ucap lelaki berpostur tubuh tinggi dan gagah itu menepuk pundakku. Ah, biasa saja. Justru kamu tuh yang tambah bersinar. Ia terbahak menyambut guyonanku. Ini kartu namaku. Kapan-kapan kita makan siang bareng. Sayangnya hari ini aku ada meeting dengan investor, jadi agak terburu-buru. Ucapku kembali merangkul teman sekaligus sahabatku waktu di luar negeri itu. Kami berpisah setelah saling tos seperti kebiasaan kami waktu kuliah dulu. Aku segera melajukan kembali mobilku untuk mengejar waktu. Aku sudah sangat terlambat. Sampai di kantor, ternyata investor yang punya janji denganku itu juga terlambat. Aku menuju ruanganku untuk menyiapkan dokumen yang akan ditandatangani. Semoga saja ini berhasil. Rupanya sekretaris baru yang baru bekerja seminggu padaku ini lumayan cukup berpotensi. Kali ini aku merekrut asisten laki-laki. Khawatir pengalaman yang lalu terulang kembali. Ponselku berdering. Ternyata dari Dava, asisten baruku. Halo Pak, investornya sudah datang dan menunggu di ruang meeting. Suara tegasnya terdengar dari ujung telepon. Oke, aku segera ke sana. Ucapku segera bangkit dari kursiku.
Aku melangkah cepat ke ruang meeting. Takut terlalu lama membuatnya menunggu. Bukankah kedisiplinan salah satu indikator perusahaan itu layak untuk diberi kepercayaan? Langkahku terhenti melihat seorang lelaki memakai jas abu-abu persis sama dengan orang yang hampir aku tabrak tadi. Ia tersenyum menyambutku. "Surprise!" ucapnya tertawa lebar. "Astaga, Satria, rupanya dirimu." Kami tertawa bersama. Rupanya ia juga tadi sedang terburu-buru menuju kantorku. Itulah sebabnya ia tak memperhatikan jalan saat menyeberang. Rupanya Tuhan punya banyak cara untuk mempertemukan seseorang. Padahal sejak lama aku mencari sahabatku ini. Meeting yang kami rencanakan awalnya berubah jadi perbincangan hangat. Rupanya ia mendapat pinjaman modal dari kekasihnya. Ia tengah merintis usaha bersama. Jadi mencoba peruntungan di perusahaan yang telah berkembang seperti perusahaanku. Jadinya simbiosis mutualisme jadinya. Kami tertawa dengan kebetulan ini. "Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik," ucapku mengakhiri pertemuan kami. "Semoga. Mohon bimbingannya, Master," ucapnya sambil tertawa. Walau masih sangat ingin berbincang, tapi waktu sudah tidak memungkinkan lagi. Banyak pekerjaan lain yang menunggu, apalagi asisten pribadiku masih baru. Jadi dia masih agak keteteran menyusun jadwalku. Satria adalah sahabatku selama kuliah di luar negeri. Kami mengambil jurusan yang sama, ekonomi bisnis. Ia termasuk siswa yang cukup berprestasi. Itulah sebabnya aku agak heran melihatnya baru merintis usaha. Bukankah sudah cukup lama kami meninggalkan universitas? Andai lancar, ia pasti sudah jadi pengusaha sukses. Atau mungkin saja ia pernah jatuh dan baru bangkit lagi. Itu biasa dalam mengelola perusahaan. Semoga kerjasama kami kali ini membawa perubahan baik bagi kami berdua. Sejak kepergian Elena, perusahaan ini sedikit goyah. Itulah sebabnya aku mencari tambahan saham untuk menutupi kerugian akibat ulah Elena. Mataku tertuju pada surat kuasa yang ikut bersama dokumen yang diberikan Satria. Pasti ia tak sengaja surat itu ikut dalam dokumen yang diberikan. Bunyi ponsel mengalihkan perhatianku sejenak. Iya, itu ada di sini. Sebentar saya perintahkan asistenku membawanya padamu." Lemas terasa lututku. Ternyata ia kekasihnya Elena. Dan pinjaman itu ia peroleh dari Elena. Artinya sama saja. Aku harus bagaimana? Padahal kami sudah tanda tangan kontrak. Bersambung.